Saudara-saudari terkasih, audiensi yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, diadakan di Aula Paulus ke-6, bukan di lapangan Santo Petrus. Karena bulan ini matahari begitu terik dan panas luar biasa, sehingga sulit untuk mengadakan audiensi umum di lapangan. Pada audiensi umum tersebut, Paus Leo melanjutkan lingkaran katekese tahun jubileum dengan tema Yesus Kristus Harapan Kita, secara khusus memfokuskan katekese pada tema pengkhianatan. Berikut ini katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam sekolah Injil, mengikuti jejak Yesus di hari-hari terakhir hidupnya. Kali ini kita melihat sebuah peristiwa yang sangat pribadi, penuh emosi, dan benar-benar nyata. Saat perjamuan Paskah, Yesus berkata bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianatinya. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Kata-kata ini keras, tetapi Yesus tidak mengucapkannya untuk menghukum. Ia ingin menunjukkan bahwa cinta sejati selalu berjalan bersama kebenaran. Ruangan yang tadinya dipersiapkan dengan sangat matang dan rapi, mendadak terasa berat. Ada rasa sedih, curiga, dan hati yang rapuh. Kita pun bisa merasakan ketika orang terdekat mengkhianati kita. Yang menarik, Yesus tidak marah, tidak menuduh, tidak menyebut nama. Ia berbicara dengan cara yang membuat setiap murid merenung, berefleksi. Markus menulis, "Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, 'Bukan aku ya Tuhan.' Pertanyaan "bukan aku ya Tuhan" bukanlah ungkapan orang yang merasa suci, tapi dari murid yang sadar diri bahwa dia lemah. Bukan teriakan orang bersalah, tapi bisikan orang yang ingin mencintai, namun sadar bisa saja melukai. Kesadaran seperti inilah awal dari keselamatan. Yesus tidak membongkar dosa untuk mempermalukan. Ia mengatakan kebenaran untuk menyelamatkan. Supaya selamat, kita perlu merasa bahwa kita terlibat, merasa dicintai meski salah, merasa bahwa kejahatan itu nyata tapi tidak menang pada akhirnya. Orang yang sungguh mengalami cinta sejati bisa menerima bahkan luka oleh sebuah pengkhianatan. Para murid tidak marah, mereka sedih. Kesedihan ini lahir dari kesadaran bahwa mereka pun bisa terlibat. Dan jika diterima dengan tulus, kesedihan ini bisa menjadi titik awal pertobatan. Injil tidak menyuruh kita menutup mata dari kejahatan, tetapi melihatnya sebagai kesempatan untuk lahir kembali. Yesus juga berkata, "Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ini bukan kutukan, tapi seruan kesedihan yang dalam. Dalam bahasa aslinya, kata celaka ini lebih seperti rintihan penuh belas kasih. Ah, malang sekali. Allah tidak seperti kita yang cepat menghakimi. Ia menderita ketika melihat kejahatan. Dan kalimat "lebih baik tidak dilahirkan" bukan hukuman dari Allah, tetapi kenyataan pahit. Jika kita mengkhianati cinta yang memberi kita hidup, kita kehilangan tujuan kita ada di dunia. Namun di titik tergelap, cahaya tetap menyala. Saat kita mengakui kelemahan, saat kita tersentuh oleh luka hati Kristus, kita bisa lahir kembali. Iman tidak membebaskan kita dari kemungkinan berbuat dosa, tetapi selalu memberi jalan keluar belas kasih. Yesus tahu bahwa setiap persahabatan bisa terjadi pengkhianatan,
Tetapi ia tetap percaya. Ia tetap duduk makan bersama para murid, bahkan kepada yang akan mengkhianatinya, ia memecahkan roti. Itulah kekuatan Allah yang tampaknya sunyi. Ia tidak meninggalkan meja kasih, meski tahu ia akan ditinggalkan sendirian. Maka hari ini kita pun bisa bertanya, bukan aku ya Tuhan, bukan untuk menuduh diri sendiri, tapi untuk membuka hati bagi kebenaran. Keselamatan dimulai dari sini, sadar bahwa kita bisa mengkhianati, tetapi juga bisa memulihkan dan menjaga kepercayaan. Inilah harapan kita. Walau kita bisa gagal, Allah tidak pernah gagal. Walau kita bisa mengkhianati, Dia tidak berhenti mengasihi. Dan bila kita mau menerima kasih yang rendah hati, terluka, tapi selalu setia ini, kita bisa sungguh lahir kembali secara baru. Bukan lagi sebagai pengkhianat, tetapi sebagai anak yang selalu dikasihi.